Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas secara singkat ya, jadi budaya perkerisan di Asia Tenggara. Jadi ini salah satunya adalah budaya keris Melayu. Jadi untuk keris-keris Melayu, jadi ini biasanya dengan gaya seperti ini ya. Jadi memang agak beda ya dengan keris-keris Nusantara lainnya, Jawa khususnya ya. Nah, untuk keris Melayu ini memang biasanya ini terdapat di daerah Sumatera, dari Malaysia dan Brunei juga, terus Singapura, sama di beberapa daerah Sulawesi ya, atau Bugis. Jadi mirip seperti ini ya, mirip seperti ini gayanya. Jadi cadangannya mirip seperti ini. Tapi untuk yang lain sebenarnya secara garis besar sama. Cuma ada beberapa beda penyebutan aja. Kalau untuk filosofi makna itu hampir sama ya, sama juga ya. Mulai dari look dan ricikan itu juga. Nah, sedang untuk penyebutan, nah ini akan saya tunjukkan jadi beberapa perbedaan ya. Jadi penyebutan bagian-bagian keris yang dari Melayu dengan yang di Jawa khususnya ya. Jadi kayak yang pertama ini dari sandangan. Kalau ini di budaya Melayu, kalau yang kita nyebutnya deder, kalau di Melayu sana, jadi ini disebut hulu. Nah, hulu yang sering dipakai, jadi ini bengkok seperti ini ya. Kalau ini dikenal sebagai gaya Sumatera biasanya, seperti ini. Yang terkenal lagi di gaya Melayu yang paling sering dipakai adalah hulu pekakak. Jadi berbentuk kepala burung yang paruhnya panjang. Itu pekakak, hulu pekakak. Hulu, jadi ini punya hulu. Nah, kalau yang bagian cincin ini, kalau yang di Jawa kita nyebutnya mendak. Kalau di Melayu ini nyebutnya pendongkok. Yang cincin ini pendongkok. Jadi ini disebut pendongkok. Terus bagian yang ini ya, ini kalau yang kita di Jawa nyebutnya sampir, ini sama di sana juga disebut sampir, jadi nggak ada perbedaan. Tapi untuk yang bagian ini, nah yang bagian ini kalau kita di Jawa sini ya, ini nyebutnya gandar, kita nyebutnya gandar. Kalau di sana ini disebut sarung, ini sarung, yang bagian ini sarung. Terus di Melayu lagi ada bagian yang seperti penutup ini ya, ini penutup ini disebut buntut. Nah, ini dari sandangan. Sedang untuk bagian-bagian ricikan ya, bagian ricikan memang sebagian besar sama, tapi ada beberapa yang beda, gitu loh. Perbedaan yang cukup mencolok dari keris Melayu dan keris Jawa adalah panjang besi. Jadi kalau untuk keris Jawa rata-rata sekitar 7 cm ya. Jadi bisa lebih dikit, bisa kurang sedikit. Kalau keris Melayu sekitar 5 cm aja. Jadi 4,5 sampai 5 cm. Bagian yang bawah, yang masuk ke handle atau yang masuk ke hulu ini kalau di Melayu ini disebut tangkai atau paksi. Jadi pakai A ya, paksi. Kalau kita di Jawa ini punya besi yang bagian masuk ke hulu, ke handle sini atau ke hulu. Kalau untuk yang ini gonjo ini sama ya, gonjo. Bagian belakang ini yang ada gerendeng ini, kalau di Melayu disebut aring, ini aring. Terus yang di sirah cecak, gonjo yang depan, yang ada sirah cecaknya, kalau di Melayu sana ini disebut dagu. Jadi dagu kayak gini, ini dagu. Untuk kalau kita yang di Jawa punya kembang kacang atau telali gajah, itu sama di sana. Kalau sana nyebutnya belalai gajah ya, jadi sama, intinya nggak ada perbedaan itu. Terus sama lambe gajah ya, atau mulut gajah ini sama penyebutannya. Terus kalau untuk yang bagian di atas kembang kacang ini, kalau yang kita nyebutnya jenggot, kalau di Melayu sana disebut janggut ya, Tuh. Terus nah ini yang beda yang ini ya, yang kalau kita nyebutnya sogokan, coba depan belakang ini sogokan. Kalau di sana malah disebut kambing kacang ya, maksudnya kembang kacang gitu, kembang kacang. Jadi beda
penyebutan untuk yang bagian sogokan. Nah, kalau untuk beberapa keris Melayu yang ada gigir sapinya atau odo-odonya, itu kalau di sana nyebutnya bukan odo-odo ya, tapi yang bagian kalau ada yang tebel, tapi ini limpo ya. Kalau yang tebel itu sana disebut tulang keris. Kalau pucukan ini sama, kalau ini sana itu pucukannya disebut sebagai ujung. Nah, jadi itu tadi dari beberapa penyebutan ya. Untuk filosofi, makna lo gitu loh, itu sama. Mau di keris-keris Jawa ataupun di Melayu itu sama. Tentu masing-masing punya keunikan dan keindahan sendiri gitu loh. Sama. Jadi biasanya kalau di sana banyak ukiran-ukiran ya, jadi untuk warongkonya, sandangannya. Jadi misalnya handle yang terkenal itu yang pekakak, kalau yang ini yang Sumatran ya, nggak pakai paruh. Kemudian yang ini ada seni kaligrafinya ya, kalau di warongko yang ini seni kaligrafi yaitu ayat kursi. Jadi kalau untuk dipajang di rumah sangat bagus ini sangat bagus seperti itu. Dan di Asia Tenggara sendiri memang budaya perkerisan sangat berkembang. Sampai sekarang melestarikan ya daerah Malaysia, Singapura, Brunei itu masih kental ya budaya perkerisannya, termasuk Filipina. Kalau Filipina disebut Sundang. Kalau Filipina ciri khasnya memang sangat panjang ya, rata-rata mencapai 60 cm. Dan handle dengan apa jenis bilanya itu ada kayak dikit, jadi sangat rapat karena memang itu untuk perang kalau di Filipina yang disebut Sundang itu. Nah, mungkin itu sekilas tentang keris Melayu ya, atau budaya keris di Asia Tenggara. Dan mungkin lain kali untuk lebih detailnya akan saya bikin videonya lagi. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat.